Timnas Indonesia akan segera melakoni laga perdana mereka dalam kompetisi Piala Asia U23. Coach Sintayong sebagai pelatih kepala kembali diberikan kepercayaan penuh oleh pihak federasi untuk bisa menjadi otak dari performa Timnas Indonesia di ajang kali ini. Setelah Timnas Indonesia senior berhasil mencetak sejarah untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Coach Sintayong sesuai dengan perjanjian di dalam kontraknya juga akan berusaha keras meloloskan Timnas Indonesia golongan umur ke fase 8 besar Piala Asia U23. Tentu hal ini terbilang cukup realistis mengingat skuad Timnas Indonesia senior di Piala Asia yang lalu juga didominasi oleh para pemain yang masih berusia di bawah 23 tahun. Sehingga Coach Sintayong juga berkemungkinan besar akan kembali membawa materi pemain serupa di ajang ini. Akan tetapi saat ini masih terdapat tantangan yang harus Timnas Indonesia hadapi sebelum bisa berbicara banyak di dalam kompetisi, yaitu masalah perizinan dari pihak klub untuk melepas para pemain di luar kalender FIFA. Hal semacam ini pastinya akan mempengaruhi performa dari Timnas Indonesia yang mana seluruh pemain kunci skuad Garuda saat ini telah berkarir di luar negeri. Tentu ini akan menjadi tugas besar bagi tim pelatih maupun federasi untuk membujuk pihak klub agar bisa melepas para pemain di luar agenda FIFA. Sebab Timnas Indonesia yang kini berada di dalam grup neraka pastinya membutuhkan amunisi penuh untuk bisa lolos dari fase grup dan melangkah ke babak 8 besar. Dan berikut ini merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh Timnas Indonesia jika seluruh pemain dapat dilepas oleh pihak klub untuk pagelaran Piala Asia Qatar U23 2024. Pada pertandingan Piala Asia U23 nanti, Coach Sintayong berkemungkinan akan menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Hernando Ari tentu akan menjadi salah satu kiper utama Timnas Indonesia sebab jam terbangnya yang sudah tinggi di level Timnas Indonesia senior. Hadirnya sang pemain di dalam lapangan sudah tentu akan menjadi hal yang sangat baik. Sebab dirinya merupakan sang kiper yang memiliki refleks tinggi dan mampu menjadi tembok terakhir bagi pertahanan skuad Garuda. Ditambah Hernando Ari juga merupakan pemain yang selalu dibawa oleh Coach Sintayong sejak dirinya pertama kali bergabung dengan Timnas Indonesia. Sehingga sang pemain sudah tentu mengetahui apa yang diingin oleh tim pelatih selama 90 menit jalannya pertandingan. Apalagi Hernando Ari merupakan kiper dengan tipe pembangun serangan yang dapat menguasai bola di dalam kotak penalti. Sedangkan untuk pemain belakang nampaknya Timnas Indonesia akan menggunakan salah satu trio yang sempat gagal diwujudkan. Trio ini adalah 3 pemain belakang tangguh seperti Elkan Bagot, Justin Hubner, dan juga Rizky Ridho. Datangnya Justin Hubner sebagai amunisi tambahan pada ajang kali ini sudah tentu akan menaikkan level permainan dari Timnas Indonesia. Pemain grade A tersebut tentu akan memberikan kontribusi baik bagi lini pertahanan maupun penyerangan Timnas Indonesia. Selain itu, Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho yang selalu tampil bersama Timnas Indonesia senior juga tidak dapat diragukan kembali. Sehingga kombinasi antara 3 pemain ini tentu akan membuat kokoh pertahanan Timnas Indonesia melawan tim-tim kuat yang ada di fase grup. Wilber Leo Scott De Halim. Wilber kemungkinan besar akan menjadi nama pemain paling muda di dalam ajang ini. Dirinya yang kini tampil untuk klub asal Brasil tersebut sangatlah layak untuk bisa mengisi posisi sayap yang ada di lini tengah. Meskipun dirinya terbilang sangatlah muda, namun pengalamannya di kompetisi tingkat dunia tidak dapat diragukan kembali. Di level klub Wilber selalu tampil sebagai pemain utama dan bahkan seringkali membuat kontribusi bagi timnya untuk bisa memetik kemenangan. Ditambah pada ajang Piala Dunia kemarin, Wilber Leo Scott De Halim Jardim dapat menjadi salah satu pemain timnas yang selalu bermain di dalam 3 pertandingan dalam waktu penuh. Sehingga kualitas dari pemain kelahiran Banjarmasin tersebut sudah terbukti sangatlah layak untuk bisa bersaing dalam perebutan skuad inti Timnas Indonesia U23. Nathan John. Pemain asal Swansea City dipastikan dapat tampil dalam ajang Piala Asia golongan umur. Pemain yang baru saja melakukan proses naturalisasi ini memiliki umur yang cukup muda dan masih masuk ke dalam syarat untuk bisa bergabung bersama Timnas Indonesia. Hadirnya Nathan John dalam skuad inti Timnas Indonesia U23 sudah tentu akan memberikan kekuatan yang sangat berbeda bagi lini tengah pertahanan dan penyerangan. Hal ini disebabkan dirinya merupakan sosok pemain grade A yang telah tembus ke Liga 2 Inggris di umurnya yang terbilang cukup muda. Meskipun sampai saat ini kita belum mengetahui performa dari sang pemain. Namun sudah tentu skill yang dia miliki bukanlah sembarangan disebabkan dirinya merupakan pemain yang mendapatkan rekomendasi dari Coach Sintayong. Ivar Jenner. Pemain asal FC Utrecht akan menjadi pengatur tempo permainan skuad Garuda di lini tengah Timnas Indonesia.
Ivar Jenner yang sudah pulih dan kembali dari cederanya akan menjadi salah satu jenderal lapangan tengah yang dapat membantu timnas Indonesia. Akurasi passing dan juga ketenangan yang dia miliki akan menjadi salah satu hal berharga bagi dirinya untuk bisa masuk ke dalam skuad inti timnas Indonesia Piala Asia ini. Selain itu, Ivar Jenner kini sudah mulai terbiasa untuk memahami taktik dari sang pelatih yang membuatnya bisa mengeluarkan 100% performanya di dalam lapangan. Sehingga Ivar Jenner menjadi opsi paling layak di dalam skuad timnas Indonesia untuk masuk ke skuad inti di ajang Piala Asia U23 yang akan datang. Marcelino Ferdinand. Sama seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand yang telah pulih dari cedera sudah tentu akan ikut meramaikan kekuatan dari timnas Indonesia. Pemain yang kini berkarir di Liga Belgia tersebut akan menjadi salah satu pemain dengan kreativitas tinggi di dalam lapangan. Posisinya yang berperan sebagai gelandang serang membuat Marcelino Ferdinand dapat bergerak dengan mudah ke segala posisi dan membantu penyerangan maupun pertahanan dari timnas Indonesia. Apalagi akurasi passing dan juga tendangan yang kini mulai meningkat membuatnya menjadi salah satu pemain yang layak masuk ke dalam skuad inti. Ditambah Marcelino merupakan pemain yang memang sudah menjadi andalan dari Coach Sintayong baik di dalam golongan umur maupun timnas Indonesia senior. Witan Sulaiman yang kini memulai karir barunya di Bayangkara FC masih sangatlah layak untuk bisa digunakan sebagai pemain utama di posisi sayap penyerangan. Witan Sulaiman yang semakin matang di dalam lapangan dapat tampil maksimal dengan mengandalkan kerjasama tim dengan tempo permainan yang sangat cepat. Dirinya sangatlah cocok menjadi pemain yang dapat memaksimalkan situasi serangan balik cepat yang nantinya bisa didapatkan oleh timnas Indonesia. Selain itu, Witan Sulaiman juga dapat menjadi salah satu pemain yang dapat mencairkan lapangan pertandingan lewat pergerakan tanpa bolanya yang dapat menarik tim lawan. Ini tentu akan menjadi sebuah keuntungan bagi skuad Garuda jika memasang dirinya sebagai pemain utama pada pertandingan di Piala Asia nanti. Rafael Struijk. Sampai saat ini pemain asal Ado Den Haag tersebut masih menjadi salah satu pemain favorit yang dipasang oleh Coach Sintayong sejak menit awal pertandingan. Postur tubuhnya yang tinggi dan pergerakannya yang sangat baik dalam penguasaan bola menjadi hal yang membuat dirinya bernilai untuk bisa masuk ke dalam skuad inti timnas. Selain itu, dirinya juga merupakan salah satu pemain yang dapat bekerja sama dengan tim dan bisa melihat secara jernih keputusan yang akan dia ambil di dalam kotak penalti. Kemampuannya di dalam permainan sayap dan juga striker tengah dapat menjadi pemain yang sangat membantu dalam aliran bola timnas Indonesia. Sehingga Rafael Struijk menjadi pemain yang sangat layak untuk bisa masuk ke dalam jajaran 11 pemain utama timnas Indonesia pada pagelaran ini. Ramadan Sananta. Pemain asal Persis Solo dipastikan akan menjadi ujung tombak dari timnas Indonesia. Sananta yang kini masih terbilang cukup muda tentu masih harus terus mendapatkan jam terbang untuk bisa memaksimalkan potensi yang dirinya miliki. Meskipun begitu, kini striker masa depan timnas Indonesia tersebut sudah memiliki tendangan yang keras serta akurasi yang semakin tepat sasaran. Kemampuannya di dalam melakukan pergerakan tanpa bola juga menjadi salah satu kelebihan yang membuatnya layak untuk bisa masuk ke dalam skuad inti timnas Indonesia U23. Apalagi Coach Sintayong sampai saat ini masih akan terus mencari striker tajam baik lokal maupun keturunan untuk bisa memperbaiki produktivitas gol timnas Indonesia. Sehingga sudah tentu jam terbang yang akan diberikan terhadap dirinya dapat dimanfaatkan untuk bisa menunjukkan kelayakannya di posisi ujung tombak timnas Indonesia. Itulah tadi merupakan prediksi line up yang akan digunakan oleh timnas Indonesia jika seluruh pemain dapat dilepas oleh pihak klub untuk pagelaran Piala Asia Qatar U23 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.